tanggal 24 September, minggu terakhir di bulan September, dan ini ibadah terakhir untuk topik kita di bulan September ini, yaitu puasa ucapan syukur. Dari awal minggu pertama ya sudah banyak kita dengar tentang firman Tuhan yang berbicara tentang ucapan syukur, dan kami berharap Bapak Ibu Saudara diberkati dengan topik bahasan kita di bulan ini. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kuasa ucapan syukur. Khotbah saya ada di multimedia ya, ini ya. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa setiap kali Tuhan Yesus berdoa, Dia juga selalu mengawali doanya dengan hati yang penuh rasa syukur. Matius pasal 15 ya, ayat 36 itu bicara tentang mukjizat 5 roti 2 ikan ya, yang kemarin Bapak Gembala ada khotbahkan ya. Tuhan Yesus Kristus mengangkat tangannya, mengucap syukur, dan membelah-belah roti bagikan kayak gitu ya, dia mengucap syukur terlebih dahulu. Juga di dalam Yohanes 11 ayat 41-43 itu menceritakan bahwa mukjizat kebangkitan Lazarus pun Tuhan Yesus berdoa dengan diawali dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat ucapan syukur mendatangkan mukjizat. Ya, kita akan buka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Tentunya saya nggak punya cukup waktu untuk membacakan semua, namun saya akan bacakan beberapa supaya kita punya pengertian di platform yang sama. Ini bicara tentang mukjizat Lazarus dibangkitkan. Saya bacakan ya. Ada seorang yang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Lanjut. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak manusia akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara, nanti di rumah boleh baca keseluruhan ya dari Injil Yohanes pasal 11 ini. Bapak Ibu, yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa tetap mengucap syukur sehingga kita mendapatkan mukjizat dari Tuhan Yesus. Karena ternyata bisa mengucap syukur bukanlah perkara yang mudah. Mudah memang kalau segala sesuatunya baik dan manis ya. Tapi kalau segala sesuatunya tidak sedang baik-baik saja, mengucap syukur saya pikir bukan perkara yang mudah. Contoh, pada saat kita sedang sakit misalnya ya, pada saat anak juga lagi sakit, atau istri lagi marah-marah gak jelas, suami lagi uring-uringan gitu ya, orang tua lagi minta perhatian lebih, mertua lagi kejepit pintu. Ada aja ada perkara. Baru pulang rumah, di dapur ada kecoa ya, genteng bocor, toilet mampet. Aduh, belum lagi tetangga yang rempong enderese gitu ya. Aduh, kita kayaknya susah juga mengucap syukur. Belum lagi kalau bicara perkara pekerjaan, mungkin orderan yang lagi sepi, customer yang komplain melulu, bos yang lagi sensi, rekan kerja yang suka cari muka kayak begitu ya, sikut sana sikut sini. Aduh, kayaknya susah juga mengucap syukur. Belum lagi kalau keadaan ekonomi kita lagi menipis, badan lagi tipis, dompet tipis. Terus
pada minta maaf lagi. Handphone minta maaf. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Lalu saudara masuk ke mesin ATM, mesin ATM minta maaf juga lagi. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Aduh ampun, dah bingung. Agak susah buat kita mengucap syukur. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang saya cintai dalam Tuhan, orang yang tetap memilih untuk bisa mengucap syukur ternyata memiliki benefit atau sesuatu yang baik, ya. Apa aja tuh? Ini hasil riset dari orang-orang hebat, ya. Saya hanya mengutip, tapi saya pikir hasil risetnya bisa dipertanggungjawabkan karena dibuktikan secara ilmiah. Yang pertama, orang yang mampu mengucap syukur ternyata hidupnya lebih berbahagia. Katakan amin. Kedua, orang yang mampu mengucap syukur ternyata tubuhnya lebih sehat. Amin. Benar kali ini, benar ya. Bagus nih hasilnya, saya setuju. Ketiga, orang yang mampu mengucap syukur biasanya hidupnya lebih berhasil. Yes, amin. Keempat, orang yang mampu mengucap syukur biasanya usianya lebih panjang. Yes, amin. Kelima, orang yang mampu mengucap syukur hidupnya lebih bersemangat dan dia optimis dalam memandang suatu peristiwa karena dia bisa melihat berbagai peristiwa dari perspektif yang berbeda. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memilih untuk bisa mengucap syukur itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau memilih untuk mengucap syukur, maka kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan yang akan berjumpa dengan mujizatnya Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya khotbah terakhir, minggu terakhir GPL deh ya, nggak pakai lama ya. Saya juga nggak pakai lama karena habis ini mau kondangan. Cepet aja ya, tapi Bapak, Ibu, Saudara menyimak sehingga mendapatkan yang luar biasa dari firman Tuhan ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap bersyukur sampai kita mendapatkan mujizat dari Tuhan adalah percaya pada hatinya Tuhan. Bapak, Ibu yang saya cintai dalam Tuhan, Yohanes pasal 11 ayat 33-35 mengatakan bahwa ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Ini banyak orang yang ceritanya, kalau bahasa kita mah pada ngelayat si Maria dan Marta karena saudara lelakinya si Lazarus meninggal, ya rame nih situasinya. Mereka datang juga bersama-sama dengan dia, maka maksudlah hatinya dan ia sangat terharu, maka menangislah Yesus. Inilah ayat paling pendek yang ada di dalam Alkitab. Yohanes 11 ayat 35 ya. Maka menangislah Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang pernah menjadi sama dengan manusia, sehingga dia mengerti apa arti tetesan air mata kita. Dia mengerti susah, sakit, dan pedihnya hati manusia ketika ada dalam penderitaan dan kesulitan. Tuhan yang kita sembah bukanlah patung yang diam, tapi dia pribadi yang pernah menangis bersama-sama dengan orang yang menangis. Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengerti bahwa Maria dan Marta sangat mengasihi saudara lelakinya Lazarus. Dan air mata Maria dan Marta juga adalah air matanya Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah malu menangis di hadapan Tuhan. Meskipun kita orang Indonesia kebanyakan diajarin, lelaki nangis, cengeng lu, begitu ya. Tapi saudara mau wanita, saudara mau lelaki, hati kita sama. Kita bisa menangis ketika kita ada dalam penderitaan dan kesusahan. Tuhan tidak pernah memandang hina air mata setiap kita. Mazmur 56 ayat 9 bilang begini, sengsaraku Engkau yang menghitung,
Air mataku kau simpan dalam kirbatmu. Lagu apa tuh Bu Tuti? Itu lagu zaman bahala, lagu zaman waktu saya muda. Tapi saya ingat sampai sekarang bahwa setiap tetes air mata saya tidak pernah dipandang hina di hadapan Tuhan. Dia tampung di dalam kirbat air mata. Amin. Kirbat apaan sih? Bu Tuti belum pernah dengar. Kirbat, Bapak Ibu Saudara, itu seperti kantong kecil atau vas bunga kecil. Dia bisa terbuat dari kulit hewan, dari logam, atau dari tanah liat keramik kayak gitu. Kecil ya, kayak keramik kecil ya, vas bunga kecil atau kayak kantong kecil. Nah, di negara-negara Timur Tengah sana ada satu budaya, kalau mereka sedang kedukaan, sedih atau gimana, nangis pantuye, air matanya ditampung Bapak Ibu. Jadi mungkin nangis masukin gitu air matanya. Memang ada budaya kayak begitu, ditampung air matanya, dan itu disebut kirbat katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus merasakan apa yang Maria dan Marta rasakan pada waktu itu. Dialah Tuhan yang mengerti bahasa air mata. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita sore hari ini, jangan pernah putus asa. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan pernah menjadi sama dengan kita manusia. Dia mengerti tetesan air mata kita. Saudara, tadi di status WA saya ada share tentang khotbah tadi siang ya, sama seperti ini. Saya tulis, if you can see his hand, trust his heart. Saat kamu belum melihat tangannya, percayalah pada hatinya. Saya punya sahabat, dia sedang berjuang sore ini ya, sudah lama sekali dia berjuang keluar dari kanker yang sakit kanker yang begitu berat. Dia sudah berobat, dia sudah berjuang cukup lama. Dan tadi dia hubungi saya, dia bilang, "Ti, kan nama sekolah saya Titi, Saudara. Ti, lu khotbah ya?" "Iya," saya begitu. "Gak nyangka preman Cengkareng bisa khotbah." Saya bilang, "Ya begitu dah, sekarang saya terdampar di Poris." Saya bilang begitu, "Sekarang saya udah bertobat, dulu pendekar, sekarang pendeta." "Apa kabar?" Saya bilang gitu. Dia bilang, "Kamu masih seperti yang dulu, orangnya suka humor." Dia bilang, "Aku diberkati dengan status kamu buat," katanya. "Aku memang belum melihat tangan dan pertolongan Tuhan, tapi aku percaya pada hatinya Tuhan." Dia bilang begitu. Gak sengaja ya, ternyata jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita masih menjadi bayi rohani, kita waktu baru dibaptis ya, perasaan doa kita cepat dijawab ya. Siapa yang punya pengalaman sama saya? Begitu loh perasaan ya, baru doa ya Bu ya, sama ya Ibu punya pengalaman sama dengan saya. Waktu kita masih bayi rohani, cepet gitu doa kita dijawab. Tapi pas kita sudah mau dewasa secara rohani, kita mengerti bahwa tidak semua doa-doa kita dijawab iya oleh Tuhan. Ada doa-doa kita yang Tuhan bilang tunggu. Ada doa-doa kita yang Tuhan bilang no, tidak. Jadi kita mengerti, oh ternyata doa-doa saya ada yang iya, ada yang tunggu, dan ada yang tidak. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang baik bagi kita. Pas kita mulai dewasa lagi ya, mengerti banyak firman Tuhan, kita mengiring Tuhan, kita juga baru mengerti bahwa dalam doa-doa kita ada kalanya Tuhan tidak memberikan apa yang kita pinta, tapi Dia beri apa yang kita perlukan. Ada kalanya pada saat kita udah berdoa, udah menangis, apa yang kita pinta belum diberikan. Apa yang kita perlukan juga belum diberikan. Tapi Tuhan memberikan apa yang terbaik. Semakin kita dewasa, kita mengerti ada kalanya Tuhan tidak
tidak beri apa yang kita perlukan. Apa yang terbaik pun belum datang. Tapi Tuhan ingin kita menantikan waktunya Tuhan. Itu butuh proses dan pengertian lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang terjadi dengan kita hari ini, mungkin ada doa-doa Bapak Ibu yang belum dijawab. Mungkin ada sakit penyakit Bapak Ibu yang belum sembuh. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang berat yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini. Rasanya udah capek, rasanya udah gak kuat Tuhan. Tetaplah percaya pada hatinya Tuhan. Dia baik buat saya, Dia baik buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap mengucap syukur sehingga kita berjumpa dengan mujizat Tuhan? Percaya pada caranya Tuhan. Tetap percaya pada caranya Tuhan. Dalam ayat 14-15 dikatakan, Yesus berkata, terus terang Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, rasa-rasanya waktu kita membaca ayat ini, aduh, Tuhan Yesus tega amat ya. Sudah dengar Lazarus sakit, kenapa dia masih tinggal di tempat 2 hari lagi sehingga Lazarus keburu mati? Aduh, kenapa Tuhan Yesus tidak segera datang? Mungkin kalau saya jadi Marta atau Maria, saya tuh punya bayangan Tuhan Yesus akan datang ke kampung Betania itu ya, lalu menumpangkan tangan atas Lazarus yang sakit, sehingga saudara laki-laki saya Lazarus tidak mati. Mungkin begitu yang diharapkan Maria dan Marta. Tapi kenyataannya Lazarus sudah mati. Seolah-olah Tuhan Yesus datang terlambat. Seolah-olah Tuhan Yesus gak terlalu peduli. Tapi jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rancangan Tuhan kadang bukan rancangan kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Saudara, manusia boleh berencana, tapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Kadang tidak semua cara-caranya Tuhan kita mengerti. Tidak semua. Karena kita ini manusia terbatas. Otak kita katanya cuma segede bapau. Katanya begitu. Tahu saya belum pernah lihat beneran otak. Tapi begitu kata medis. Ya sangat terbatas lah untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Begitu. Makanya saya agak-agak ogah kalau ngeladenin orang yang suka berdebat panjang lebar tentang Alkitab. Begitu ya. Ya saya bilang, ya susah lah jelasinnya karena kita manusia terbatas. Mana bisa kita menjelaskan Tuhan yang tidak terbatas itu? Gak nyampe. Saudara, cara Tuhan pasti yang terbaik. Di Taiwan ada sebuah cerita yang melegenda dan cukup berkesan ya. Di abad ke-19 ada seorang misionaris bernama Dr. Maxwell memberitakan Injil di sana, dan dia mendirikan sebuah rumah sakit untuk orang-orang Taiwan pada waktu itu. Dr. Maxwell ini berkebangsaan Inggris. Jadi mungkin karena dia orang Inggris, komunikasi kendalanya kan bahasa ya dengan orang-orang Taiwan itu. Jadi si Dr. Maxwell ini punya seorang rekan yang orang Taiwan asli, yaitu Dr. Lin. Nah, Dr. Lin inilah yang bertugas di rumah sakit itu sehari-hari ya. Dr. Lin dan beberapa perawat untuk melayani orang-orang Taiwan di sana. Ini awal abad 19, jadi belum maju seperti sekarang lah ya. Udah lama banget begitu ceritanya. Saudara, ketika menjelang jam 3 sore, datanglah seorang anak remaja cowok usia 7 atau 8 tahun gitu ke rumah sakit itu. Dia datang ke ruangan praktek Dr. Lin dengan tergesa-gesa dan dia ceritakan bahwa ibunya sakit keras.
Dan di awal abad 19 itu penyakit demam malaria itu ya adalah penyakit yang cukup mematikan. Banyak korban jiwa dan belum ada formula obat atau apa yang sudah diformulasikan untuk demam malaria itu, saudara. Mungkin kalau kayak zaman kita mah COVID-19 kemarin kali ya, begitu tuh kira-kira situasinya. Anak itu cerita bahwa ibunya sakit begitu. Lalu dokter Lin berikan anak itu obat dan anak itu langsung bergegas pulang. Menjelang jam 5 sore, dokter Lin baru menyadari bahwa ternyata dia salah membelikan obat. Ternyata obat yang dikasih kepada anak remaja cowok itu bukanlah obat demam malaria, tapi obat desinfektan. Desinfektan itu adalah formulasi untuk membunuh kuman. Jadi alangkah cilakanya kalau obat itu sampai terminum oleh ibu si anak ini, ususnya bisa langsung terbakar dan bisa meninggal seketika. Dokter Lin benar-benar merasa bersalah. Dia benar-benar merasa membuat kelalaian yang besar dalam bertugas. Karena di zaman itu, saudara, obat-obatan memang dikemas di dalam botol. Jadi botolnya botol yang sama begitu. Warnanya sama dan ditempatkannya di meja atau di lemari yang sama juga. Jadi kemungkinan untuk salah ambil atau salah kasih obat itu besar banget. Bahaya banget ya, fatal sekali loh saudara. Dokter Lin di tengah-tengah kebingungan dan rasa bersalahnya, dia memanggil rekannya Dr. Maxwell. Dan dia bilang, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang sudah jam 5 sore. Kalau kita susul itu anak, gak bakalan kesusul. Kita juga gak tahu percis itu anak ada di desa mana. Ya zaman dulu namanya saudara, kagak ada Google Map. Kalau sekarang kan enak ya. Lu di mana bro? Sherlock, pencet, cariin, temu. Ini kan zaman dulu ceritanya. Jadi sulit. Wah, apa yang bisa kita lakukan? Kata dokter Lin, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tapi kata dokter Maxwell, ada satu yang bisa kita lakukan. Kita berdoa. Saudara, dokter Lin bukanlah seorang Kristen, tapi untuk saat itu, untuk pertama kalinya, dia bilang iya buat ajakan dokter Maxwell. Mereka berdua dan beberapa perawat berdoa. Mereka bilang, Tuhan ampuni kami. Kami telah membuat kesalahan yang fatal. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi satu doa kami Tuhan, jangan sampai obat yang tertukar dan obat yang salah itu terminum oleh ibu si anak tadi Tuhan. Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Tuhan yang punya cara. Mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara, jam terus bergerak. Tidak ada tanda-tanda jawaban doa. Sampai jam 8 malam. Alangkah terkejutnya Dr. Lin ketika pintu prakteknya diketuk lagi. Ternyata anak yang tadi datang lagi dengan badan yang udah basah kuyup dengan keringat. Dan anak itu nangis kegerungan. Apa ya bahasa Indonesia yang kegerungannya? Histeris. Oh begitu, histeris. Dia nangis. Dia bilang, saya anak gak berguna. Saya anak gak berguna. Ibu saya dokter. Dokternya sudah pikir ibunya sudah meninggal. Dan dokternya bilang, bagaimana ibu? Ibu saya masih sakit. Tadi ketika hampir sampai ke rumah, nggak sengaja karena saya lari dan terburu-buru, kaki saya kesandung akar pohon. Saya jatuh dan obat yang di dalam botol itu terhempas dan isinya pecah, jatuh semua ke dalam tanah. Pecah dokter, maafkan saya dokter. Saat itulah dokter Lin memeluk anak itu dan dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari itu adalah hari paling bersejarah. Dokter Lin adalah orang Taiwan pertama yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan punya 1001 cara untuk tolong kita. Kadang caranya itu tidak terpikirkan, tapi dia punya, karena dia adalah Tuhan. Kita kadang manusia sok pinter ya,
Kita sambil berdoa kadang suka ngajarin Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, kalau bisa Pak, besok si Alim bayar utang saya Tuhan, begini. Kita ajarin Tuhan begitu. Tapi Tuhan itu nggak usah diajarin, Dia punya cara yang jauh lebih hebat dari kita. Waktu mempersiapkan khotbah ini ada kata-kata mutiara yang bagus yang sudah saya kutip di situ, di slide berikutnya, Koko. Dikatakan everything happen for reason. Segala sesuatu terjadi karena satu alasan. You may not see it now. Mungkin saat ini engkau belum mengerti, but sooner or later, tapi cepat atau lambat, Tuhan akan menjelaskan mengapa Ia membiarkan sesuatu terjadi. Always remember that. Selalu ingat ini. His way is better than our way. Jalan-jalannya selalu lebih baik dari jalan-jalan kita. His will is beyond our will. Kehendaknya selalu ada di atas kehendak kita. Put your trust in Him. Letakkan kepercayaanmu, imanmu hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Saya nangis loh saudara baca ini. Saya bilang iya benar Tuhan, benar, jalanmu bukan jalanku, kehendakku bukan kehendakmu. Yang harus aku lakukan adalah meletakkan imanku, kepercayaanku hanya kepadamu Tuhan. Saudara, jalan Tuhan kadang tidak terselami. Tidak terselami. Saya ingat dulu tahun 94 ya, saya masih perawan ting-ting. Baru lulus sekolah tuh tahun 94. Ya saudara, sedih rasanya melihat teman-teman pada melanjutkan ke universitas, mereka pada kuliah gitu ya. Tapi saya, karena saya anak orang kurang mampu ya sudahlah, saya mah hanya bergumul bagaimana caranya supaya bisa cepat bekerja. Jadi tahun 94 itu situasi kondisinya berbeda dengan sekarang. Saat itu apa-apa masih manual ya. Jadi mencari pekerjaan pun sulit ya. Kalau sekarang kan enak, ada internet dan lain sebagainya, lebih mudah. Tapi dulu sulit sekali. Saya suka membeli koran Pos Kota dulu mah. Siapa sini yang tahu koran Pos Kota? Wih, buset, zaman kapan tuh Bu Tuti? Udah lama, itu zaman Kibeneng dulu, zaman kuda gigit besi. Sekarang kuda gigit pizza. Zaman bahala ya, suka cari lowongan, cari begitu ya, diurutin. Nah, ini dekat nih, bunderin. Cari gitu saudara. Akhirnya dapat tuh pekerjaan. Jauh, waktu itu baru pembukaan Harko Mangga 2 baru opening. Jadi dibutuhkan SPG jaga toko saudara. Waktu itu sedang diluncurkan Nintendo, Sega, itu tuh games yang ada kasetnya. Sekarang udah pada kagak tahu kali. Mario Bros. Kayak begitu, mainan kayak begitu tuh tahun 94. Saya jadi SPG-nya. Gajinya kecil, cuma 275.000 sebulan. Tapi kalau kita mampu jualan banyak, dapat bonus dari penjualan. Ya daripada nganggur, lakonin lah, jalanin lah itu pekerjaan. Dapat beberapa bulan, capek juga rasanya, karena pulangnya cukup malam. Ya malam sampai rumah udah jam 9 lewat, tiap hari begitu. Saya bilang Tuhan, kalau bisa mah Tuhan, cari saya pekerjaan yang normal Tuhan. Kok begini terus badan saya bisa sholat Tuhan. Akhirnya ada seorang teman bilang, ada lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan percetakan. Coba deh lu ngelamar sono. Jauh nggak? Deket. Dulu orang tua saya tinggal di daerah Kapuk Raya, saudara. Jadi perusahaan percetakan itu juga ada di dalam Kapuk Kamal itu. Saya melamar, puji Tuhan diterima. Saya menjadi asisten kepala produksi. Berat juga kerjanya, karena itu perusahaan percetakan yang memproduksi aneka cetakan 24 jam dalam sehari, mesinnya hidup semua 24 jam. Jadi saya dengan kepala produksi harus make sure, harus benar-benar pastiin bahwa semua barang-barang tinta, kertas,
film repro, zaman dulu kan begitu tuh prosesnya. Dulu mah cetak semua, belum era digital seperti sekarang. Apa-apa sekarang mah udah nggak pakai kertas, digital. Tapi zaman itu rame tuh percetakan. Belajarlah saya di situ. Wah, dapat beberapa bulan, nggak tahan juga saudara, karena di dalam pabrik itu panas, bau, dan partikel-partikel kertas itu kan kecil ya. Itu ada buat saya batuk sesak gitu. Aduh Tuhan, sengsara amat ya hidup ya. Tuhan, tolong Tuhan, kasih saya pekerjaan yang lebih baik dikit Tuhan. Tolong saya Tuhan. Di situ gaji saya berapa ya? 520.000 apa berapa dah? Pokoknya segitu dah gaji pada waktu itu. Ya udah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya saudara, terjadilah krisis ekonomi tahun 97. Banyak perusahaan, pabrik, toko yang pilot, bangkrut, dan adakan PHK massal. Wah, saya di PHK saudara. Udah susah kerja, di PHK lagi. Aduh, kesian amat sih. Udah kayak orang jatuh kecebur got, tiban tangga digigit anjing begitu ya. Sulit sekali keadaan saudara. Ya, saya bilang Tuhan, bagaimana ya Tuhan, saya kerja di PHK. Walaupun saya masih muda, tapi tanggungan saya banyak. Makanya sampai sekarang muka saya nih katanya tua. Lebih tua dari umurnya. Karena mungkin dari muda udah terlalu banyak penderitaan kali ya. Saya menanggung orang tua, menanggung adik gitu. Jadi kalau saya tidak ada penghasilan, bagaimana Tuhan? Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Saat itu mencari pekerjaan sulit sekali saudara. Apalagi hanya lulus SMK kalau sekarang ya. Zaman dulu SMEA, zaman sekarang SMK kayak gitu. Sulit sekali. Tapi sekali lagi Tuhan punya cara loh. Tiba-tiba ada teman saya bilang, ada lowongan di daerah Jalan Juanda, kota sono, dari Gajah Mada lurus ya, ada Jalan Insinyur Juanda dekat Bank BTN lurus. Coba melamar ke sana. Ada staff accounting di sana. Saya melamar. Sampai sana saudara, ternyata yang melamar itu sarjana-sarjana. Saya pede aja ya, main masuk aja. Ya udahlah, saya pikir udah terlanjur datang, ya udah saya datang masuk. Lalu HRD-nya tuh bilang, oke, yang nama-nama berikut hari Senin ikut tes katanya. Akhirnya saya juga ikut tes. Tapi waktu soalnya itu dibagikan, saya lihat, waduh, susah juga nih. 3 biji saya kayaknya yang bisa 1 doang. Yang 2 saya nggak bisa. Daripada kertasnya kosong, saya mengarang indah aja. Saya isi aja, tapi saya udah tahu, saya pasti tidak diterima, nggak memenuhi kualifikasinya. Saya udah tahu. Ya sudahlah. Akhirnya ada seorang ibu staf di situ panggil saya, kamu Titi ya? Iya Bu. Maaf ya, lamaran kamu sudah diterima, hasilnya ini sudah saya pegang. Kamu nggak memenuhi kualifikasi untuk kerja di sini. Ya nggak apa-apa Bu, saya tetap terima kasih dikasih kesempatan untuk ikut tes. Rumah kamu di mana? Terus diajak ngobrol, dia bilang, gini Tih, saya punya teman. Ini ada lowongan juga, kamu temuin bapak ini. Dia kasih saya nama dan nomor telepon. Kamu datangin kantornya, semoga kamu bisa diterima di sini. Tuh ada jalan Tuhan saudara. Lalu saya pergi ke tempat yang ibu itu kasih. Puji Tuhan, kalau di sana tesnya lebih mudah, hanya psikotes, kecepatan hitung dan wawancara kayak gitu ya. Akhirnya saya diterima bekerja. Waktu saya sudah mulai bekerja ya di sana, saya sebagai asisten kasir. Ya kecil lah saudara, jabatannya, gajinya juga kecil. Tapi saya bersyukur. Saya tahu itu pasti jalan Tuhan. Saya lakukan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Pokoknya saya benar-benar belajar dari nol di tempat itu. Sampai dapat beberapa tahun. Akhirnya atasan saya itu bilang, Ti, karena anak saya sudah 2, saya mau resign dari pekerjaan. Saya mau cari pekerjaan yang di daerah Tangerang, karena rumah saya di Tangerang. Kamu terserah bos deh bagaimana. Apakah mau
lanjutkan pekerjaan saya atau gimana, terserah bos katanya. Saudara, dalam bekerja saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah hitung-hitungan apa yang menjadi tugas dari atasan saya. Kalau saya bisa, saya pasti bantu. Kalau saya nggak ngerti, saya pasti tanya apa yang bisa saya bantu, begitu. Jadi pada waktu atasan saya itu keluar ya, bos saya panggil, Ti, daripada saya cari orang lagi, belum tentu saya percaya, sudah kamu saja. Disitulah Tuhan bekerja. Akhirnya saya bisa menjadi chef finance di situ. Itu satu mujizat dari Tuhan, saudara. Secara kualifikasi nggak bisa, tapi karena kejeblos dan karena pertolongan Tuhan, saya bisa. Tuhan selalu punya cara. Menjadi hamba Tuhan pun demikian. Saya tidak pernah seujung kuku pun berpikir saya akan jadi seorang sarjana teologi, akan menjadi seorang istri gembala melayani jemaat Tuhan seperti ini. Enggak pernah saya pikir. Tapi Tuhan sekali lagi punya cara di atas segala-galanya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya sampai hari ini seperti hari ini itu karena jalan-jalannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, percayalah selalu dengan jalan Tuhan. Pasti Tuhan punya cara yang baik. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, percaya pada waktunya Tuhan. Dalam pasal 11 ayat 21, Marta sepertinya menyesal. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Dia tuh rasanya, Tuhan Yesus kenapa baru datang sekarang? Saudaraku Lazarus sudah mati, sudah 4 hari dia di dalam kubur goa itu gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan kayaknya terlambat gitu? Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Yesus berkata, di manakah Engkau meletakkan dia? Di sana Tuhan. Lalu Tuhan Yesus dan beberapa orang pergi ke menuju goa itu, dan disitulah Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dia bilang, Lazarus keluarlah, dan Lazarus bangkit dari kematiannya. Goanya masih ada sampai sekarang, kampungnya masih ada sampai sekarang. Ini bukan dongeng 1001 malam. Ini kisah nyata, mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Mana ada lagunya Bapak Ibu Saudara? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada jemaat bilang, sudah Bu, stop. Kalau Bu Tuti nyanyi perasaan, masalah saya tambah berat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin Bu, amin ya. Nah, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Bulan Oktober bagi saya adalah bulan yang paling historical. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya alami di bulan Oktober. Bulan Oktober saya married ya. Bulan Oktober gereja ini dibuka. Bulan Oktober juga di tahun 2012 saya mengalami pergumulan yang cukup berat. Adik bungsu saya wanita usia 23 ya, baru wisuda, mau menjelang menikah juga. Sakit, saya sudah bawa dia berobat, saya sudah bawa dia dirawat dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Tuhan membawanya pulang. Waktu itu hati saya rasanya pedih sekali. Saya memikirkan bagaimana orang tua saya, karena sehari-hari adik saya yang bungsu inilah yang menemani mama papa, karena yang lain sudah pada married gitu. Jadi rasanya saya gak bisa lagi menangis. Saya sudah berdoa untuk kesembuhan dia, tapi kenapa Tuhan membawanya pulang? Tapi akhirnya saya mendapatkan jawaban bahwa Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang membawanya pulang.
Apalah hak saya sebagai manusia? Tuhanlah pemilik segalanya. Ya sudah, saya belajar untuk ikhlas dan kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini letakkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena pada waktu kita percaya kepadanya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus yang sudah mati saja sanggup Tuhan bangkitkan. Apalagi segala yang kita anggap sudah mati dalam hidup kita. Lalu kita pikir, udahlah Bu, gak ada harapan lagi. Rasanya cita-cita saya sudah mati. Rasanya masa depan saya sudah mati. Rasanya apa yang saya perjuangkan sudah hilang, sudah habis, sudah mati. Gak bisa lagi. Tapi dengar, mujizat masih ada. Lazarus dibangkitkan, percayalah Tuhan sanggup membangkitkan apa yang mati dalam hidup kita, bangkit kembali. Amin. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara, tetap jadi orang-orang yang memilih untuk bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit ke dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Tim Praise Worship maju ke muka. Kita naik